Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mereview lagi aplikasi pinjaman online yang gimana ya teman-teman ya. Kalau dulu sih memang aplikasinya terdaftar di OJK. Cuman saat ini saya cek di list OJK itu tidak ada. Apakah aplikasi ini masih dalam proses mengurus perizinannya atau memang sudah melanggar aturan OJK maksud saya, sehingga aplikasinya di-kick dari list OJK? Itu masih saya cari tahu teman-teman ya. Yang jelas saya inget dulu aplikasinya terdaftar di OJK dan ada. Nggak tahu kalau lagi bermasalah gitu ya. Nah, jadi langsung aja, apa aplikasinya? Aplikasinya adalah Tunaiku Pinjaman Dana Online teman-teman. Nah, pasti teman-teman inget kan kalau ada aplikasi yang namanya Tunaiku. Nah, ini dulu terdaftar di OJK teman-teman, tapi sekarang enggak ya. Kita langsung aja lihat untuk aplikasinya ini apa saja yang ditawarkan ya. Produk pinjamannya yang pertama, besar limitnya yang dikasih dari aplikasi ini mulai dari 2 juta sampai 30 juta rupiah teman-teman. Ini menurut saya cukup oke, cukup gede. Karena apa? Tenornya juga panjang teman-teman. Perhatikan saja, tenor pinjaman fleksibel ya, mulai dari 6 bulan sampai 30 bulan ya. Kemudian bunganya 3 sampai 5%. Jadi ini maksudnya bunga per bulan atau bunga keseluruhan kita belum tahu ya. Nanti kita akan lihat di dalam aplikasinya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang mereka tawarkan atau tidak gitu. Di sini ada simulasi pinjaman juga. Misalkan teman-teman pinjam dengan nominal 10 juta, tenor 1 tahun atau 12 bulan, maka bunga yang dikenakan hanya 3%. Terus biaya pemeliharaan akun 550.000, biaya administrasi sekitar 5%, dana pinjaman yang cair setelah dipotong biaya administrasi itu 9.500.000. Jadi ada potongannya teman-teman ya di awal ya. Kemudian bunga pinjaman di sini 10 juta kali 3%. Nanti total yang harus kita bayar itu pokoknya 14 juta teman-teman. 14 juta 15 ribu rupiah. Jadi bunga 3 sampai 5% itu menurut saya bunga per bulan kayaknya teman-teman ya. Karena kalau di akumulasi itu totalnya 14 juta. Pinjam 10 juta bayar 14 juta. Itu bunganya hampir 50% teman-teman. Atau 40% itu ya bunganya. Menurut saya cukup gede sih. Mungkin itu yang jadi sedikit bermasalah di OJK karena aturan OJK bunga perharinya itu maksimal 0,3% ya. Nah ini kalau dibagi 365 hari bunganya ketemu berapa sih? Bunga totalnya tadi kan ketemu sekitar 40%-an dibagi 365 hari ya, karena tenornya 1 tahun tadi. Nah ini ketemunya bunga perharinya 0,1%. Sebenarnya masih di bawah aturan OJK, tapi kenapa ya kok di-kick dari OJK itu, dibuang? Mungkin ada masalah lain lah. Baik, langsung aja kita cek di dalam aplikasinya seperti apa teman-teman ya. Kebetulan di sini saya sudah daftar dan sudah disetujui ya teman-teman ya. Di sini untuk mana tadi? Di sini untuk pinjamannya kita bisa lihat langsung ya. Misalkan di sini teman-teman mau pinjam 2 juta, tenornya berapa bisa milih gini kan ya. Terus untuk pinjaman 10 juta kita coba tenornya 1 tahun, kita samakan dengan yang tadi. Apakah sama teman-teman ya? Di sini cicilannya 1.222.000. Pinjaman 10 juta tenornya 1 tahun ya. Coba kita kalikan. 1.222 dikali 12. Hasilnya 14.664.000. Melebihi sedikit ya. Tadi kan di simulasinya 14.015.000. Sedangkan di sini hasilnya 14.600.000-an teman-teman. Nah, untuk tujuan pinjamannya teman-teman bisa pilih apa aja bebas. Apa bedanya Bang kalau kita pilih misal untuk KPR, untuk mobil, untuk renovasi rumah? Apakah ada perbedaan bunga? Tidak ada teman-teman ya.
Walaupun teman-teman pilih liburan, KPR, KTA elektronik, sekolah, modal usaha, sama aja. Ini hanya formalitas saja sih. Jadi bunganya tetap sama aja, cicilannya juga bakalan sama aja teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman udah cocok nih, bisa dilanjut dengan isi formulir ya teman-teman ya. Tapi di sini saya nggak akan lanjut, saya hanya ngecek saja apakah sesuai dengan yang mereka tawarkan di dalam Play Store itu. Ternyata ya bisa dibilang sesuai lah teman-teman ya. Hanya ada beberapa hal yang tidak sesuai, contohnya bunga tadi melebihi sedikit gitu ya. Nah, untuk syarat daftar di aplikasi ini ya seperti biasa teman-teman perlu KTP saja. Kemudian mungkin ada yang bertanya biasanya, "Bang, apakah aplikasinya aman untuk digalbay?" Kalau untuk saat ini mungkin aman teman-teman ya, karena kan di OJK juga nggak ada daftar namanya untuk Tunaiku ini. Mungkin aman sih kalau menurut saya. Jadi teman-teman silakan ditanggung sendiri risikonya kalau mau galbay gitu, karena resikonya apa sih Bang? Resikonya ya teman-teman akan masuk daftar hitam gitu ya. Teman-teman nggak akan bisa pinjam lagi di aplikasi manapun gitu. Jadi teman-teman udah di blacklist, nggak bisa pinjam di aplikasi manapun kecuali teman-teman pinjam di ilegal. Di ilegal pun itu teman-teman biasanya juga masih tetap difilter, tetap dicek ya. Apakah orangnya pernah bermasalah atau tidak di aplikasi lain gitu. Jadi silahkan dipertimbangkan sendiri aja ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini teman-teman. Jadi itulah sedikit review aplikasi pinjaman online dari Tunaiku. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kali aja teman-teman juga udah pernah pinjam di aplikasi ini, juga bisa ceritakan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa baca ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.